gitu ya. Jadi ini input, contohnya teman-teman nulis kayak gini ya. Ini contoh aja nih, teman-teman nulis fx. Coba mana yang benar? Nulisnya benar fx seperti ini atau f kurungnya di bawah? Mana yang benar? Nomor 1 atau nomor 2? Yang satu, Pak. Yang atas, Pak. Nah, nomor 1 karena dalam kurung ini itu artinya itu dia diutamakan. Contohnya misalnya teman-teman nulis kalimat ya, misalnya ada kata-kata satu dalam kurung satu. Kan gini teman-teman, kurung itu pasti di sebelahnya. Nggak pernah ada kalimat satu, nah kurungnya di bawahnya. Gitu. Ini nanti pasti beda arti pemahamannya. Termasuk fx seperti ini beda arti. Ya, termasuk unsur perkalian ya, unsur perkalian coba. Kalau teman-teman perhatikan unsur perkalian. Ya. Kalau unsur perkalian coba 5 dikalikan 4. Misalnya ini kan sama aja kita tuliskan 5 kali 4. Nah, 5 kali 4 ini kan kita nggak bisa nulis 5 dalam kurungnya di bawah seperti ini. Nah, ini udah beda arti. Gitu ya. Ini udah beda arti. Maka 5 dikalikan 4 ini ya, itu dalam kurungnya ya di sebelahnya, termasuk input output itu di sebelahnya. Apa sih yang mau saya inputkan? Oh, di sini. Apa sih yang mau saya outputkan? Oh, di sini. Jadi ini sudah beda arti teman-teman. Nah, jadi diperhatikan sekali lagi untuk penulisan notasi gitu ya. Ini ya saya ulangi lagi ya. Untuk penulisan notasi teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi yang pertama itu diusahakan ada judul, misalnya program apa gitu ya. Nah, terus di sini ada deskripsi singkat, tapi jangan terlalu singkat. Ya, jangan terlalu singkat. Nah, deskripsi singkat. Kalau sudah, di sini kamus. Nah, penulisan kamus itu adalah menggunakan yang pertama nama variabel, ya nama variabel, kemudian titik 2 diikuti tipe datanya apa. Nah, kalau sudah, yang ketiga itu adalah algoritma. Nah, ingat-ingat algoritma itu terdiri dari input, ya inputnya apa di dalam, kemudian ini ya, yang kemudian yang selanjutnya di sini proses atau formulanya seperti apa, proses atau formula seperti apa. Yang ketiga output. Nah, output itu juga sama, outputnya apa nih yang mau di-outputkan gitu. Jadi dalam kurung ini itu diletakkan ya sebelahnya, bukan di bawahnya begitu. Nah, ini penting sekali bagi teman-teman untuk membuat notasi nantinya biar teman-teman nggak kesalahan gitu. Nah, kita mulai membahas yang kasus ini ya, yang kasus ini kita mulai, ini saya screenshot aja. Oke. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kita mulai untuk coba menghitung gitu ya, maksudnya membuat notasi. Di sini saya punya nama program. Nah, misalnya di sini upah lembur karyawan. Nah, upah lembur karyawan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman jeli ya, sudah ada definisinya, jadi tinggal dimasukkan aja program menghitung ya, menghitung upah karyawan. Nah, misalnya gitu. Nah, kemudian ini untuk judulnya. Yang kedua untuk kamusnya. Nah, kamusnya kita baca dulu nomor 1. Ya, kita baca dulu yang nomor 1 bahwa yang pertama, upah reguler dihitung dengan rumus jam kerja dikalikan upah. Nah, saya punya variabel jam kerja. Kalau bisa teman-teman mulai sekarang sudah mulai nulis satu variabel. Kalau memang ada 2 ya dikasih underscore. Ya, jam kerja sama upah. Nah, jam kerja sama upah di sini karena ini adalah currency, di mana currency nanti itu dikalikan dengan prosentase, maka saran saya tipenya adalah double. Bisa jadi float, bisa jadi integer.
Ya, tipenya adalah double. Nah, kemudian di sini saya punya nih jam kerja dikali upah. Ini disimpan di mana? Oh, disimpan di upah reguler. Nah, maka kita buat di sini upah reguler. Nah, upah reguler. Maka tipenya juga sama, double. Nah, ini semisal hitung nomor 1 dulu ya. Kita nggak usah ke nomor 2 dulu ya. Kita nomor 1 dulu. Ya, ketemu kamusnya. Kemudian di sini saya punya algoritmanya. Nah, algoritmanya apa? Berarti input. Yang diinput apa? Yang diinput jam kerja sama upah. Gitu ya. Yang diinput adalah jam kerja sama upah. Nih, input berarti tuliskan aja di sini jam kerja, koma, upah. Ini yang diinput. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasil atau prosesnya apa? Oh, upah reguler. Nah, upah reguler kemarin sama dengan kita ganti dengan warna. Nah, upah reguler ini jelek banget ya. Upah reguler, nah kita ganti dengan warna. Kita tuliskan jam kerja dikalikan, jam kerja kita kalikan dengan upah. Baru setelah itu ketemu ya. Setelah itu ketemu di sini output. Nah, output, nah berarti outputnya siapa? Outputnya adalah upah reguler. Oke, ini untuk yang nomor 1 dulu teman-teman. Oke, mungkin dari sini dulu siapa yang mau ditanyakan untuk kasus yang nomor 1 dulu. Ya, nanti yang nomor 4 berarti ngikuti yang nomor 4. Maksudnya nomor 4. Nomor 2 ya, nomor 2 dan selanjutnya ngikuti. Yang untuk kasus 4 ini ya, untuk kasus 4 ini nomor 2 dan selanjutnya sebenarnya ngikuti. Nah, di sini ada tambahan lembur. Oh, berarti di sini nanti saya punya variabel lembur. Tipenya sama, tipenya double. Nah, tipenya double. Nah, terus di sini ada tambahan persentase. Oh, teman-teman mau buat variabel persentase ya boleh, tinggal tambahkan aja lembur, kemudian persentase. Nah, tipenya apa? Double. Nah, boleh, silahkan teman-teman. Ya. Jadi kalau ada soal kerjakan dulu, urut dari awal dibaca satu persatu. Nah, ini untuk kelanjutannya ya. Jadi untuk kelanjutannya ini tak hapus saja. Ya, untuk kelanjutannya. Nah, di sini ada kata-kata tambahan upah. Gitu ya, tambahan upah lembur karyawan dihitung berdasarkan jumlah jam kerja. Upah lembur karyawan mendapat tambahan 40% dari upah jika jam lembur karyawan lebih dari 30 jam. Nah, maksud saya teman-teman hitung nih gitu nih berarti nih. Oh, berarti kalau saya kerjanya ini jam kerja reguler, misal saya input jam kerjanya adalah 30, upahnya adalah 500 gitu ya. Nah, maka ini saya dapat nggak? Gitu loh. Ini saya dapat nggak? Tapi tentunya ini pun juga harus menggunakan logika teman-teman. Kan logikanya ini kan upah reguler nih. Nah, ini jam kerja nih 30 nih. Nah, kalau ini 30 dimasukkan berarti ini jam kerja saya, bukan jam lemburnya. Ya, ini jam kerja regulernya, katakanlah gitu. Ya, berarti saya harus punya jam reguler. Ibaratnya jam standar kerja. Ya, jam standar kerja berapa? Oh, jam standar kerja misalnya gini, jam standar kerja itu adalah 30 jam untuk 40 maaf ya, 40 jam atau 30 jam lah gitu lah. 30 jam dalam seminggu. Nah, dalam seminggu. Nah, berarti ketika jam kerja saya misalnya ini saya 50, maka bisa saya katakan lembur saya itu adalah 50 dikurangi 30. Kan logikanya gitu, teman-teman. Kalau teman-teman bisa ini ya, bisa melihat ya, jam standar kerja saya 30. Ternyata saya kerja sudah 50 jam, maka yang 20 jam ini dianggap sebagai lembur. Nah, lembur ini dapat tambahan upah yaitu adalah 40% tadi. Nah, logikanya gitu. Ini pakai logika dulu, teman-teman. Gitu ya. Ini pakai logika dulu. Nah, coba saya minta untuk sekarang masih ada sisa waktu sampai jam 2. Teman-teman tidak perlu buat
notasinya saya ingin teman-teman buat if else-nya untuk yang nomor 2. Ya, untuk yang nomor 2 teman-teman buat if else-nya. Ya, buat yang seperti ini ya. Buat yang seperti ini tadi. Nah, ini ya, buat yang seperti ini if else-nya. Khusus yang nomor 2 saya kasih waktu sampai jam 2:05. Ya, nanti jam 2:05 sudah saya panggil satu persatu. Pak, boleh lihat yang if else-nya nggak Pak tadi? Nah, if else-nya yang ini. Nih ya, if else-nya. Nih ya. Nih, if else. Ya, yang program positif negatif ya. Oke, silakan dikerjakan yang nomor 2. Saya hanya ingin tahu teman-teman bagaimana cara ngatur if else-nya.